Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam Mahfudiono, SSMPD, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja, saya Mutaharatul Lazimah, NIM 2011-0102-0047, akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan seorang pengusaha toko sembako dan kelontong yang bernama Bapak Muhammad Mukawim. Letak toko ini berada di Jalan Puger, Dusun Kepel, Desa Ampel, Kecamatan Nuruhan, Kabupaten Jember. Usaha ini berdiri tahun 1996. Bapak Mukawim memilih usaha toko sembako karena barang-barang yang dijual selalu dibutuhkan masyarakat, dapat dijalankan sendiri, dan bisa melakukan kegiatan lain sambil berdagang. Tidak memerlukan tenaga banyak, mudah penjualannya dibandingkan usaha warung makan atau makanan dan minuman buatan sendiri yang terlalu ribet dan butuh keahlian. Bapak Mukawim bisa membuka usaha toko sembako ini awal mulanya karena membutuhkan biaya pemasukan untuk keluarga. Pada mulanya, toko ini hanya berupa toko yang sangat kecil dan hanya menjual snack-snack saja. Tempat juga seadanya di kamar. Kemudian, semakin lama keuntungan pendapatan toko semakin bertambah. Akhirnya, sedikit demi sedikit beliau menambah barang-barang jualannya. Tak lama kemudian, beliau membangun toko depan rumah dengan ukuran 4x4 dan juga berjualan bensin di depannya. Karena letak toko ini sangat strategis untuk dijadikan usaha berdagang, sebab letaknya berada di pinggir jalan raya, berdekatan dengan TPQ, pondok pesantren, dan sudah ada target konsumen, yaitu seperti anak-anak sekolah, TPQ, dan santri pondok pesantren, dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Semakin lama, usaha toko sembako ini semakin berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak. Keuntungan itu beliau pakai untuk membangun toko agar lebih luas dan menambah barang jualannya hingga jadi toko besar seperti sekarang ini. Sebelum membuka usaha toko sembako atau kelontong ini, Bapak Mukawim pernah membuka usaha lain. Banyak usaha-usaha lain yang beliau lakukan sebelum mempunyai usaha toko sembako ini. Dulu beliau menjadi tukang tambal ban. Karena waktunya bentrokan dengan kegiatan lain, akhirnya beliau berhenti dan memelihara sapi, kemudian dijual untuk membeli motor agar dapat membuat usaha. Bapak Mukawim juga mempunyai usaha pertanian. Awal mula sebelum berdagang sembako, Bapak Mukawim sudah mencoba usaha berdagang bermacam-macam barang seperti pupuk dan obat-obatan pertanian. Karena banyak sekali yang hutang, akhirnya beliau ganti ke usaha jualan alat-alat sepeda seperti baut, mur, ban, berhubung. Lakunya juga lama, jadi beliau ganti usaha lagi dengan berjualan tas. Karena lakunya juga lama, akhirnya beliau memutuskan untuk ganti jualan sembako dan alat-alat kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Ya karena dengan berjualan ini sering dibutuhkan dan dicari masyarakat. Modal awal yang Bapak Mukawim gunakan untuk membuka usaha ini itu hanya Rp4.000 dari hasil mengajar TPQ. Lama-kelamaan, keuntungan yang didapat bertambah, ditambah pendapatan dari usaha pertanian untuk digunakan sebagai modal usaha dan pembangunan toko dan rumah. Dan alhamdulillah, kata beliau, mulai awal membuka toko ini sampai sekarang tidak pernah meminjam modal ke bank. Karena beliau itu sangat berhati-hati dan cukup seadanya sesuai kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang disediakan di toko sembako ini yaitu seperti kebutuhan sehari-hari, misalnya gula, minyak, teh, dan peralatan sekolah, snack, makanan ringan, rokok, peralatan mandi, bensin, solar, dan sebagainya. Bapak Mukawim membeli barang-barang dagangan dari toko luar, toko abu, sales, penjual keliling, dan lain sebagainya. Keuntungan per hari yang didapat dari usaha toko sembako ini tidak tentu. Perkiraan per hari ada 1 jutaan.
Bapak Mukowi menentukan harga dalam penjualan barang-barang di toko ini tergantung barangnya. Ada yang mengambil laba 1.000, 2.000, disesuaikan dengan harga barang pada umumnya. Aliran dana dari keuntungan yang didapat dari usaha toko ini itu untuk kebutuhan keluarga dan sebagian diputar lagi untuk modal barang-barang toko. Sedangkan cara pemasaran toko ini yaitu karena ini toko sembako menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, jadi tidak perlu ada pemasaran. Orang-orang akan datang ke sini sendiri untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Kendala yang muncul pada saat berdagang toko sembako di sini yaitu keuntungan di toko ini menurun saat liburan sekolah karena target konsumennya seperti anak pondok, anak TPQ itu tidak ada. Dan banyaknya kebutuhan keluarga, jadinya antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Cara Bapak Mukowi menyikapi perubahan ekonomi terhadap usaha ini yaitu dengan mengambil hasil pertanian untuk dijadikan modal. Kiat Bapak Mukowi agar bisa mengembangkan usaha ini yaitu jika menjalankan suatu usaha harus dihadapi dengan kesabaran, pantang menyerah, selalu berusaha disertai dengan doa. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.